Ponsel cerdasmu tidak dilengkapi termometer karena tidak akan membaca temperatur dengan benar. Ponsel adalah perangkat yang memancarkan panasnya sendiri. Ditambah lagi, orang sering membawa ponsel pintar di dalam saku sehingga menjadi panas. Sebagian besar ponsel masih memiliki termometer, tapi untuk baterai agar mematikan ponsel sendiri jika terlalu panas. Meski gawaimu tidak bisa berfungsi sebagai termometer, ada banyak aplikasi temperatur untuk perangkat Android dan iPhone, bahkan lebih canggih. Beberapa ponsel Android, misalnya Samsung Galaxy, dapat memeriksa tingkat kelembapan udara. Periksalah di aplikasi Health tingkat kenyamanan. Kebanyakan ponsel saat ini tidak memiliki baterai yang bisa dilepas. Alasan terpentingnya, gawai menjadi lebih ramping dan ringan. Baterai yang tidak bisa dilepas membutuhkan lebih sedikit ruang dan lebih ringan. Teknologi ini juga memungkinkan produsen untuk memproduksi ponsel tahan air dan melindungi perangkatmu dari debu. Ponsel pintar tidak dilengkapi dengan kamera malam karena terlalu mahal. Produsen tidak ingin membuang banyak uang untuk sesuatu yang hanya digunakan selama 2 hingga 3% waktumu. Jika gawaimu dilengkapi kamera itu, baterainya akan cepat terkuras. Tapi, kamera ponsel pintar bisa dengan mudah mengambil foto bawah air yang keren tanpa perlu casing tahan air yang mahal. Masukkan saja ponselmu ke wadah kaca, misalnya teko dapur, gelas, atau stopless. Jagalah agar bagian atas wadah tetap di atas permukaan agar air tidak masuk. Oh, itu penting! Jika kamu pemilik iPhone, kamu bisa membuat emojimu sendiri dan pintasan teks. Masuklah ke pengaturan, papan ketik, penggantian teks. Di sudut kanan atas, kamu akan melihat simbol plus. Tekan dan tambahkan frasa gunakan emoji atau ketik steno. Nanti saat kamu mengetik simbol atau karakter, kata yang diperlukan akan muncul. Jika kamu mencoba bekerja tapi tanganmu terus meraih iPhone-mu, jadikan perangkat ini kurang menarik dengan mengaktifkan skala abu-abu. Buka pengaturan, aksesibilitas, akomodasi layar, dan pilih filter warna. Lalu aktifkan skala abu-abu dan layarmu akan menjadi lebih redup dan kurang memikat. Sebagian besar ponsel pintar saat ini mampu memindai kode QR tanpa aplikasi tambahan. Kode batang sedikit lebih sulit dipindai, tapi setelah mengunduh aplikasi pemindai kode batang, kamu bisa memeriksa harga produk dengan ponselmu. Jika kamu menganggap serius keamanan ponsel Androidmu, kamu bisa mengenkripsi datamu. Buka pengaturan, keamanan, perangkat enkripsi. Kamu harus membuat PIN, kemudian kamu bisa mengenkripsi datamu dari kata sandi sampai percakapan pribadi. Di beberapa perangkat Android, kamu bisa menggunakan gestur dan gerakan tangan untuk mengendalikan ponselmu. Pilih pengaturan, perangkat saya, gerakan dan gestur, gerakan telapak tangan. Lalu kamu bisa membisukan atau menjeda video dan mengambil tangkapan layar hanya dengan melambaikan telapak tangan. Kamu bisa menemukan satu foto di antara ribuan foto di ponselmu dengan sangat cepat menggunakan fungsi pencarian. Biasanya ada di bagian atas aplikasi foto. Di situ, kamu bisa mencari foto berdasarkan kategori. Misalnya, coba ketik anjing, dan semua foto dengan anjing akan muncul. Pernah merekam video di iPhone dan kamu ingin bisa memotret juga? Saat kamu merekam sesuatu, ada tombol putih di layar. Tekan itu, dan kamu akan memotret tanpa mengganggu videonya. Gunakan stik cahaya untuk menambahkan efek warna-warni keren ke foto ponsel pintarmu. Taruh beberapa stik di depan kamera, gambarnya akan sedikit tidak fokus dengan garis-garis cahaya warna-warni buram di latar depan. Beberapa perangkat Android memiliki fitur luar biasa. Layar ponsel pintar tetap cerah hanya saat kamu melihatnya. Ini bisa menghemat hingga 30% daya baterai. Biasanya, mode ini bisa diaktifkan di pengaturan, layar, Smart Stay. Sulit mengetahui siapa yang menelponmu saat ponselmu dalam mode getar. Untungnya, bagi pemilik Android, getaran ini bisa disesuaikan untuk kontak yang berbeda. Buka kontak, pilih nama, dan klik edit. Kemudian gulir ke bawah dan ketik pilihan lain, pola getaran. Pilih pola yang tersedia atau buat polamu sendiri. Beberapa ponsel Android memiliki sinar inframerah bawaan.
Itu sebabnya kamu bisa menggunakannya sebagai remote TV. Unduh aplikasi khusus dari Google Play dan kamu akan bisa mengendalikan apapun yang bekerja dengan sinyal inframerah. Dari kotak TV kabel hingga pintu garasi. Kamu bisa mengajari Siri untuk mengucapkan dengan benar nama atau kata yang sering digunakan. Aktifkan Siri dan minta program itu untuk mengucapkan kata yang selalu salah diucapkan. Begitu kamu mendengarnya, katakan kamu salah mengucapkannya. Lalu ucapkan kata itu dengan benar. Setelah itu, kamu akan melihat daftar pilihan untuk mengoreksi pengucapan Siri. Semprotkan sedikit air pada kacamata dan potret melalui salah satu lensa. Ini akan berfungsi sebagai filter sementara yang keren dan bintik-bintik buram akan memperindah fotomu. Jika kamu perlu mengedit teks yang kamu ketik di iPhone, tekan lama di tombol spasi. Ini akan mengubah papan ketik menjadi trackpad dan kamu bisa memindahkan kursor sesukamu. Kamu bisa menggunakan ponsel pintar sebagai kompas saat hiking. Perangkat modern dilengkapi dengan semua jenis sensor. Tidak hanya mengetahui arah mana yang naik atau turun, tapi perangkat itu juga bisa membedakan selatan dan utara. Unduh salah satu dari banyak aplikasi kompas dan ponselmu akan membantumu menavigasi di hutan. Kamu bisa membatalkan kesalahan ketik pada iPhone hanya dengan menggoyangkan perangkatmu. Kamu akan melihat opsi batalkan ketikan yang muncul di layar. Jika ponselmu Android, unduhlah modul Shake to Undo dan kamu akan memiliki efek yang sama. Di beberapa ponsel Android, kamu bisa menggunakan perintah OK Google meski layar ponselnya mati. Jika ponselmu mendukung fungsi ini, kamu bisa membuka kunci ponselmu dengan suaramu. Untuk memeriksanya, buka pengaturan dan pilih Google, cari asisten dan suara, kemudian suara. Ketuk kecocokan suara. Jika ada pilihan buka kunci dengan kecocokan suara, aktifkan itu. Setelah kamu masuk ke Google Chrome, ponsel Android bisa mendapatkan akses ke tab yang terbuka di perangkat lain. Asalkan juga sudah masuk, dengan cara ini, kamu dapat terus bekerja dengan tab Chrome kantormu dari ponsel saat kamu pulang. Cukup pilih perangkat lain di menu atau halaman tab baru. Jika kamu melihat pesawat terbang rendah di sekitar lingkunganmu, kamu dapat dengan mudah mengetahui arahnya. Tanyakan Siri tentang pesawat yang ada di atas. Program ini akan segera memberitahumu nama maskapai yang terbang di dekatmu, ketinggiannya, dan tujuannya. Jika kamu pemilik Android, kamu bisa menyinkronkan ponsel dan komputermu dengan bantuan aplikasi khusus, misalnya Mighty Text. Ini memungkinkan kamu mengirim dan menerima pesan yang ditautkan ke nomor teleponmu dari desktop, laptop, atau tabletmu. Kamu juga akan mendapatkan pemberitahuan telepon di komputermu. Jika kamu sering tertidur saat mendengarkan musik di iPhone, kamu bisa menggunakan pengatur waktu. Musik akan dimatikan pada waktu yang ditentukan. Buka aplikasi jam, tekan ikon pengatur waktu, atur waktu yang diperlukan, dan pilih waktu berhenti. Lalu gulir ke bawah dan pilih berhenti memutar. Aktifkan mode pesawat pada ponsel pintarmu agar daya terisi lebih cepat dari biasanya. Jika kamu ingin menutup beberapa aplikasi sekaligus di iPhone, geser ke atas dengan beberapa jari. Lalu, kamu bisa menutup semua aplikasi yang terbuka dalam satu gerakan. Mode jangan ganggu akan mengheningkan pemberitahuan. Tapi, jika kamu menekan lama ikon itu di pusat kendali, kamu bisa menyesuaikan fungsi ini. Misalnya, kamu bisa mengaktifkan mode ini hingga acaramu berakhir atau sampai kamu meninggalkan lokasi tertentu. Kamu tidak perlu menekan hapus setelah salah mengetik nomor di aplikasi kalkulator iPhone. Cukup geser ke kiri pada tampilan nomor dan kamu akan menghapus digi terakhir. Kalau dipikir-pikir, dulu kita menggunakan ponsel cuma untuk menelpon orang dan menanyakan kabarnya kan? Wow! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.